Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak orang cerdas yang gagal dalam hidupnya karena banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh anak cerdas. Meskipun menjadi cerdas memiliki banyak keuntungan, namun ada beberapa gangguan atau tantangan yang dapat menimpa orang cerdas, dan itu membuat mereka gagal. Berikut ada 9 gangguan yang dapat menimpa orang cerdas. Yang pertama, kesulitan dalam berinteraksi sosial. Orang cerdas seringkali memiliki cara berpikir yang kompleks dan sulit dipahami oleh orang lain, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Bahkan orang lain akan menuduh kita ini orang yang tidak bisa diajak kerjasama, atau justru orang yang suka melebih-lebihkan. Yang kedua, kecenderungan terlalu kritis. Orang cerdas seringkali memiliki standar yang sangat tinggi dan cenderung terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Orang cerdas bisa tergelincir ke stres, tergelincir ke depresi karena gagasannya tidak berterima. Yang ketiga, kecenderungan perfeksionisme. Orang cerdas seringkali memiliki kecenderungan untuk mencari kesempurnaan dalam segala hal, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Yang keempat, kecenderungan untuk meremehkan orang lain. Orang cerdas seringkali merasa lebih pintar dan lebih unggul daripada orang lain, yang dapat membuat mereka meremehkan atau mengabaikan orang lain. Jadi orang lain akan ditinggalkan oleh dirinya. Yang kelima, kecenderungan untuk memprokrastinasi. Orang cerdas seringkali memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang dianggap mudah, sehingga dapat menyebabkan mereka kehilangan waktu dan mengalami stres yang tidak perlu, karena pekerjaan tidak pernah selesai karena dianggap mudah. Yang keenam, kecenderungan untuk tidak menghargai keadaan emosional. Orang cerdas seringkali berfokus pada pemikiran logis dan analitis, sehingga mereka dapat lupa untuk memperhatikan keadaan emosional orang di sekitar mereka. Nah, yang ketujuh, kecenderungan untuk merasa terisolasi. Orang cerdas seringkali merasa terisolasi atau tidak dipahami oleh orang lain, yang dapat menyebabkan mereka merasa kesepian dan terasing karena tidak ada teman yang akan mendekat, tidak ada orang lain yang akan mendekat karena takut dengan kebodohannya, dan kita takut dianggap orang yang paling mengerti. Nah, yang kedelapan, kecenderungan untuk merasa bosan. Orang cerdas seringkali merasa bosan dengan aktivitas yang dianggap mudah atau sederhana, sehingga mereka memerlukan stimulasi yang lebih tinggi untuk merasa terpuaskan. Dia bosan dengan stimulus yang ringan-ringan saja, terasa tidak ada tantangan di sana, sehingga merasa tidak pernah puas. Yang kesembilan, kecenderungan untuk kehilangan motivasi. Orang cerdas seringkali kehilangan motivasi jika mereka merasa bahwa tugas atau pekerjaan yang diberikan tidak menantang atau tidak menarik. Nah, itulah 9 hambatan orang cerdas, dan kecenderungan orang cerdas justru akan menjadi gagal ketika tidak menyadari bahwa di lingkungannya banyak yang belum paham, belum setara, belum seimbang dengan Anda yang dikatakan cerdas itu. Sehingga orang cerdas harus banyak menyesuaikan diri, toleransi, dan sadar bahwa tidak semuanya bisa secerdas Anda. Jadi jangan sampai orang cerdas justru malah tidak sukses. Logikanya orang cerdas harus sukses, sehingga perlu ketambahan lagi cerdas emosional. Cerdas emosional itu dipentingkan untuk
keseimbangan kecerdasan intelektual itu. Sampai di sini, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.